Yang seharusnya kita lakukan itu tadi, SSB, kualitas pelatihnya penting banget. Pemain diarahkan oleh orang tua dengan benar dan oleh pelatih dengan benar. SSB memberikan program latihan yang kualitas tapi juga pertandingan. Jadi jangan cuma latihan. Halo Sobat Gan, salam pembinaan. Kali ini kita bincang-bincang tentang pembinaan sepak bola usia muda, usia dini dengan salah seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi dalam hal pembinaan, yaitu Coach Timo Schönemann. Bukan. Ini agak susah ya. Schönemann. Schönemann. Nah, kesalahan orang tua saya tidak melahirkan saya di Jerman. Kalau di Jerman mungkin agak ini. Lidahnya sini. Enggak, karena apalagi lidah Padang gitu kan. Iya betul, karena itu terkontaminasi itu masakan pedas gitu. Jadi enggak sampai fokus ke Schönemann-nya salah-salah sampai Timonya aja salah juga. Aduh. Jadi Timo Schönemann. Betul, mantap. Mantap. Jadi Coach Timo, Coach. Sekarang hari ini, malam ini lah tepatnya, Timnas U22 bertanding di Tajikistan. Nah, sejauh ini menurut pandangan Coach Timo, pola pembinaan, kalau saya selalu mengatakan ini, apa yang ada sekarang ini, itu adalah hasil dari 10 tahun yang lalu kita melakukan pembinaan. Dari umur 10 kan, kalau ini 22 berarti dari umur 12. Nah, dari perkembangan perjalanan Coach Timo tahun 2011 atau 2012 menerbitkan buku pola pembinaan usia muda waktu itu kan. Yang dengan PSSI waktu itu zamannya Pak Johar kalau. Nah, aku pingin Coach Timo ini perjalanan ini dengan hasil yang seperti ini sudah sesuai nggak dengan bayangan Coach Timo waktu menulis buku tahun 2012 waktu itu? 2011. Ya, jadi terima kasih ya sudah diundang. Kalau kita bicara pembinaan usia muda itu betul sekali. Satu, prinsipnya jangka panjang. Oleh karena itu seringkali di Indonesia yang masih didominasi oleh politik, itu bertentangan gitu. Karena politik itu jangka pendek, sedang pembinaan jangka panjang. Jadi memang dibutuhkan orang-orang baik di pusat maupun sentra-sentra SSB, akademi dan sebagainya. Berpikiran jangka panjang. Itu yang berpikiran jangka panjang dan yang betul-betul mau mengabdi gitu dan tidak memikirkan dirinya. Karena hasilnya tidak akan dia panen gitu. Dan dia tidak akan dia menikmati gitu. Betul, karena itu karena itu saya selalu tekankan nasionalisme dalam pengembangan usia muda gitu. Yang penting anak kita itu gimana caranya jadi gitu. Nah, supaya jadi itu ada peran besar dari PSSI. Tapi kita nggak usah ngomongin itu karena itu di luar jangkauan kita. Gitu. Yang berada di dalam jangkauan kita, yang bisa kita lakukan, ya udah kita fokus ke situ aja. Gitu. Setuju. Jadi contohnya seperti saya kan sakit punggung nih. Saya nggak bisa main bola lagi, nggak bisa. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya fokus ke sepeda misalnya, supaya saya tetap gerak. Jadi saya nggak bisa lagi fokus, saya nggak bisa main bola, ya udah saya nggak berhenti olahraga. Saya berhenti olahraga, itu nggak boleh gitu. Jadi kalau kita berpikir ke PSSI-nya, itu bukan ranah kita, gitu. Itu kan di luar ranah kita. Jadi kita fokus aja ke apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Nah, yang bisa kita lakukan, satu SSB, pihak SSB itu menyediakan lapangan yang sebaik mungkin. Kemudian dia menyediakan program latihan yang sebaik mungkin. Artinya pelatihnya harus berkualitas. Kemudian yang ketiga, dia harus menyediakan servis dalam arti pertandingan sebanyak mungkin. Karena itu jam terbang. Udah, dia fokus ke situ. Nah, pemain, dia harus fokus ke aku ikut latihan sebaik mungkin. Ikutin apa yang diarahkan. Jadi coachable, itu penting banget. Dan saya memberikan 100%, saya nggak setengah-setengah. Termasuk saya menambah di luar SSB, gitu.
Jadi saya menambah latihan sendiri, porsi sendiri, pribadi. 1 orang atau 2 orang. Ini sekarang saya sedang di Jakarta karena ada program Biskuat Academy yang memberikan latihan latihan lewat Zoom online yang nanti saya harap juga keluar di YouTube untuk dilakukan anak-anak di rumah. Dia bisa latihan mandiri. Karena saya selama ini selalu menekankan beberapa hal. Satu, jangan cuma latihan di SSB, tapi harus nambah latihan di rumah. 2, jangan cuman fokus ke bola, harus pendidikan, harus jalan beriringan. Karena kita seperti kaki kita, saya selalu bilang kita punya 2 kaki, itu 1 skill, 1 pendidikan. Karena kita nggak tahu ke depannya yang akan sukses di mana. Kemudian ketiga, saya selalu tekankan, jangan mulai pembinaan dengan umur 7 tahun. Jangan berpikir usia emas itu 9 sampai 12 tahun. Itu usia emas kedua. Usia emas pertama itu 2 sampai 6 tahun. Itu yang Tom Bayer di Jepang push terus-menerus dengan konsepnya football starts at home. Tom Bayer. Dan dari sekolah-sekolah bolanya dia dan konsep ini Jepang maju luar biasa. Banyak hal yang menyatu gitu ya, yang berjalan dengan baik sehingga Jepang bisa maju. Sekarang aja timnasnya semuanya pemainnya di luar semua, nggak ada pemain di lokal yang. Betul, Korea juga demikian. Makanya kalau masukkan pelatih ke Indonesia, sebaiknya pelatih yang mengerti taktik, yang bisa mengajarkan taktik, yang mengerti situasi Indonesia. Mengapa? Karena pemain yang kita latih ini belum jadi seperti kita ngelatih timnas Korea atau timnas Jepang atau timnas yang mainnya pemain-pemainnya sudah pada main di luar negeri gitu. Nah, jadi SSB memberikan yang terbaik, pemain juga memberikan yang terbaik gitu. Jadi dia serius, dia sekolah serius, tapi dia juga menambah latihan sendiri, plus fitness kalau sudah 13 tahun ke atas. Saran saya 13 sampai 15 itu body fitness. 15 ke atas seperti anak saya Brandon sekarang 16 tahun, dia udah 1 tahun ke fitness studio. Jadi betul-betul sudah pakai beban, tapi untuk pemain bola. Nah, itu ada arahannya. Ada orang-orang zaman sekarang udah profesional banget. Jadi jangan langsung ke gym, sok ngerti. Enggak, betul-betul harus diarahkan. Tekniknya, kemudian repetisinya. Katakan bahwa saya ini seorang pemain bola, jadi nggak pingin jadi bodybuilder gitu kan. Difokuskan. Betul, jadi beda kan, pasti beda. Nah itu semua tanggung jawab pemain nih. Termasuk pemain itu kan bukan, kita semua manusia itu bukan pulau-pulau tersendiri. Kita itu terkait ke masa depan, kita terkait ke masa lalu. Makanya orang yang nggak mau belajar sejarah, tanda tanya besar. Berarti apa? Dia nggak akan peduli masa depan. Narsis nih. Ini bahasa lalu aja. Ini bahaya nih, orang-orang kayak gini bahaya nih. Karena saya selain ngajar filsafat kan saya ngajar sejarah dunia ya. Jadi saya melihat salah satu kepentingan belajar masa lalu itu supaya paham masa kini dan bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang sama gitu ya. Tapi intinya kita ini bukan pulau yang hanya hidup sendiri di masa ini, enggak. Kita terkait masa depan, masa lalu, plus kita terkait orang-orang terutama yang berada di sekitar kita gitu. Nah, oleh karena itu peran orang tua penting banget. Pelatih ngomongnya benar, orang tua ngomongnya benar, pemain jadi diarahkan ke jalan yang benar istilahnya gitu kan. Tapi dari pengalaman saya di saat yang sama, kalau masih kecil nggak apa-apa, sampai umur 12 tahun gitu ya. Tapi setelah itu nggak bisa kita push lagi atau kita motivasi, nggak bisa. Dari pengalaman saya, pemain yang harus dimotivasi nggak jadi. Jadi dia harus datang dari diri sendiri, intrinsik gitu loh. Iya. Intrinsik itu. Jadi itu kalau kita tadi bicara soal under 23 Indonesia lawan Australia nanti malam ya, kita melihat perbedaan utamanya selain taktik ya, pengertian taktik, tapi juga fundamentalnya gitu. Karakter bermainnya si Australia itu kelihatan. Bukan maksudnya bukan secara tim, tapi secara individu. Kontrolnya benar, kontrolnya dekat dengan kaki, umpannya bola bawah, umpannya tegas.
mental, otak, jalan, pilihannya yang mana itu benar, sehingga kemudian ujung-ujungnya bola itu nggak cepat hilang. Gitu. Nah, fundamental ini, hal-hal yang fundamental ini di usia yang sangat dini. Betul, dimulai dari kecil, termasuk tadi usia golden age pertama, umur 2 sampai 6 tahun. Nah, itu lagi-lagi peran dari orang tua. Dan bayangkan sekarang keuntungannya. Satu, keuntungannya apa? Umur 7 tahun dia masuk SSB, dia udah paling jago. Oh, percaya diri dia. Bahkan orang-orang kayak begitu akhirnya ujung-ujungnya jadi leader. Kita nggak ngomong orang yang outspoken atau diem, enggak. Yang percaya diri itu biasanya jadi leader tuh, gitu. Karena apa? Yang lain baru masuk, malu-malu, nggak bisa dikasih tunjuk, bingung. Dia udah bisa. Dia sama pelatihnya disuruh kasih tunjuk malah. Wah, bangga dia. Tambah semangat latihannya, tambah jago ke depannya. Itu satu ya, itu penting banget. Kedua, ada kedekatan batin, psikologis dengan kakak yang bermain dengan dia, papanya atau ibunya yang bermain dengan dia, gitu. Dan ini kan zaman YouTube, jadi kan bisa dicari gitu, latihan-latihan apa sih? Gitu. Tapi intinya, kalau kita ngikutin Tom Bayer, intinya jangan passing, jangan shooting, biarkan dia olah bola aja gitu, dribbling bola, olah bola. Nah, ini keuntungan sekarang, itu keuntungan ketiganya apa? Keuntungan ketiganya, dia belajar fokus. Ini sudah terbukti. Itu Tom Bayer itu ngeluarin duit, dia dapat duit itu untuk melakukan investigasi secara saintifik. Itu kerjasamanya dengan universitas top itu, nggak main-main. Dan mereka menemukan bahwa kedekatan psikologis itu tadi pengaruhnya jangka panjang, empowerment, jadi dia tambah semangat main bola, plus dia merasa percaya diri, plus dia jadi leader, kemungkinan jadi leadernya jauh lebih tinggi, dan gold nuggetnya yang luar biasa itu kemampuan untuk fokusnya itu diasah dari kecil. Dari zaman anak-anak itu. Masa anak-anak. Karena dia kan berlatih suruh gerakan ini, suruh gerakan itu, dia harus fokus. Makanya luar biasa di Cina, mereka ngadopsi programnya Tom Bayer ini di sekolah-sekolah TK, di sekolah-sekolah dasar dan TK. Jadi anak-anak di tengah-tengah latihan pembelajaran disuruh begitu. Dalam arti apa? Hanya nggak untuk sepak bola kalau itu mereka pemikirannya, tapi untuk mengasah kemampuan intelijensia dan untuk kognitif dalam arti kemampuan untuk fokus. Karena kita tahu zaman sekarang manusia semakin sulit untuk fokus karena teknologi. Jadi kita dikondisikan oleh teknologi zaman sekarang, media sosial dan sebagainya untuk hilang fokus. Ini sebentar, ini sebentar, ini sebentar. Itu tidak sehat. Dan itu counterproduktif terhadap kesuksesan anak ini di masa depan, generasi. Karena apa? Semua pekerjaan membutuhkan kemampuan fokus. Udah pernah kan ketemu orang yang nggak fokus? Akhirnya nggak beres, nggak jalan gitu. Nah, berarti ada PR kita ke depannya adalah selain membina. Sekarang ini kan fokusnya dilatih untuk melatih anak-anak. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting adalah untuk mengkondisikan orang tua. Betul. Karena anak ini paling banyak kan waktunya dengan orang tua sebenarnya. Iya, dan mulainya umur 2. Umur 2 ini kan bukan urusan pelatih, bukan urusan PSSI. Nah, artinya itu urusan orang tua. Nah, artinya kita harus berpikiran ke depan tuh kalau seandainya ada orang tua yang punya anak ini semacam, orang tuanya dikasih metodologi apakah lewat YouTube atau buku ini semacam. Gini loh caranya ini. Betul. Nah, betul. Artinya ini menyambung juga yang dilakukan oleh Tom Bayer itu bahwa pendidikan pertamanya itu di usia Mas Golden Age di awal itu gitu kan. Betul. Nah, artinya ya kelemahan kita sekarang kan terbalik. Malah pelatih-pelatih banyak dikooptasi oleh orang-orang tua yang menginginkan anaknya itu terlalu cepat jadi jadi bintang gitu kan, sehingga kan terjadi di SSB sekarang seperti itu. Akhirnya jadi kalau saya membiasakan diri ya dan saya berusaha memberikan penyuluhan bagi semua pihak. Ini Indonesia kita bersama. Jadi Indonesia bola itu masalah tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi jangan cuman tunjuk-tunjuk PSSI.
itu urusan PSSI untuk menilai diri mereka sendiri sudah bagus dalam hal apa, negatif dalam hal apa, itu urusan mereka. Karena apa? Kita mau ngeritik juga buat apa? Karena itu di luar ranah kita gitu. Dan pada saat kita mengkritik orang, kita akhirnya tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Nah, yang seharusnya kita lakukan yaitu tadi SSB, kualitas pelatihnya penting banget. Pemain diarahkan oleh orang tua dengan benar dan oleh pelatih dengan benar. SSB memberikan program latihan yang kualitas tapi juga pertandingan. Jadi jangan cuma latihan gitu. Kemudian dari sisi masing-masing pemain, oke, aku harus makan yang benar, aku harus tidur dengan baik. Karena itu bagian dari latihan, istirahat bagian daripada latihan. Jadi orang tua, aku sudah ngasih arahan yang betul nggak? Atau aku malah motong umur, nyuri umur, supaya anak saya terlihat bagus dan bisa juara? Itu bukan cara orang tua untuk mendorong, gitu. Termasuk menekan itu bukan cara untuk mendorong, memaksa. Dia harus menjadikan down itu. Nggak boleh. Caranya, ayo kita main bersama, spending time, dan itu sudah dari sekecil mungkin. Dan dari Tom Bayer tunjukkan saya footage yang dipakai oleh universitas-universitas itu dari ribuan anak. Mereka melihat satu persama, luar biasa. Setiap kali anaknya melakukan sesuatu, dia pandangannya ke orang tuanya. Orang tuanya merhatikan nggak? Kalau orang tuanya nggak merhatikan, dia hilang interest. Berarti si anak sebenarnya yang ingin dia tuju itu adalah apresiasi dari orang tua pertama kalinya, kan? Betul. Itu peran orang tua, gitu. Termasuk pembiasaan dari rumah makan yang sehat. Itu kan dari orang tua. Makanya itu bagian daripada budaya istilahnya, gitu. Sering kita lihat bahwa kalau anak melakukan hal yang bagus, dia lihat orang tuanya gini, anaknya tambah semangat, kan? Itu kalau misalnya orang tuanya begini atau gimana, nah itu kan bikin down. Atau nggak kasih perhatian handphone atau telepon. Itu apa, kalau kita sama anak kita 100% sama anak kita selalu support. Kalau coach, saya nggak ngerti sepak bola, biarkan dia, ayo nonton bareng-bareng nih YouTube. Kamu udah ngerti nggak? Coba kamu lagi. Enggak kok, masih beda tuh, lihat kakinya gitu tuh. Coba kamu lagi. Oh iya benar. Cukup itu aja kan sebenarnya. Enggak harus jadi pemain atau pelatih seperti saya. Gitu. Jadi betul-betul memang membudayakan kelakuan yang baik, serius sekolah, tapi juga serius sepak bola. Itu kan semua dari orang tua yang kemudian di backup, dibantu sama pelatih. Tapi kalau pelatih kemudian pemain bintang datang terlambat atau nggak latihan, tapi dimainin, itu kan curi umur, dibiarin, atau dia malah ngomong, ayo sih, udah, bolanya boleh lewat, tapi orangnya jangan. Kayak begitu ya, jangan heran Indonesia hancur sepak bolanya. Ini tanggung jawab kita bersama, gitu loh. Termasuk saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya pernah tulis di Facebook, saya merasa gagal. Lepas daripada memang saya belum pernah diberikan kepercayaan ya untuk betul-betul merenovasi, mereformasi, mengubah dan membuat sistem yang terpadu, yang betul-betul jalan, yang secara bisnis akan masuk, tapi menghasilkan, tapi juga secara output teknisnya, teknisnya ini cara benar, enggak berlawanan gitu loh, enggak berlawanan. Contohnya ya, bisnis futsal 25 kali 15 meter. Dijadikan lahan bisnis. Untuk bisnis bagus, karena lahannya kecil. Tapi untuk teknis, itu harusnya 18 kali 38. Nah, bedanya apa dong? Oh, orang kalau nggak ngerti bola nggak tahu. Berkelahi kalau 15 kali 25. 18 kali 38 langsung permainannya jadi teknis. Futsal itu fokus ke teknik, bukan fokus ke hantam-hantaman secara fisik. Tapi di lahan yang kecil itu yang terjadi. Contohnya gitu ya. Terus akademi-akademi yang ada di Indonesia masih bergantung pada dapat duit dari orang tua. Gitu. Nah akhirnya siapa yang bisa bayar dong? Gitu. Padahal ada cara-cara lain sehingga SSB tim profesional A, gitu ya, nggak usah nyebutin klub. Dia ada SSB-nya bayar, tapi akademinya nggak bayar. Nah, supaya nggak bayar tapi bisa dapat duit, tetap jalan bisnisnya gimana? Saya ada ide-ide untuk itu. Kalau ada
orang yang mengerti secara teknis tapi juga tidak buta bisnis, ada apa namanya, inovasi-inovasi baru, itu akan jalan gitu. Cuman saya sampai sekarang memang belum pernah bertemu pihak yang serius dalam dan punya visi yang sama gitu. Iya, karena mereka masih terpaku cara yang lama dan saya nggak tertarik. Cara lama saya nggak tertarik. Saya mau, kalau saya terlibat lagi di bola Indonesia, satu hanya di akademi, dengan harapan kalau saya bikin satu tempat, yang lain akan tiru, karena itu akan berjalan dengan luar biasa. Dan itu pun saya bukan, saya yang hebat, enggak, saya niru. Iya. Saya ngelihat di Eropa siapa sih klub siapa sih yang paling efektif kembangkan pemain muda, terus bisnisnya program mereka seperti apa sih gitu loh. Terus recruiting sistemnya mereka seperti apa sih? Itu aja saya pelajari gitu, dan saya ngelihat untuk Indonesia cocok ini gitu. Jadi ya semoga itu bisa terjadi, tapi saya sudah belajar bukan hanya di bola tapi kehidupan secara keseluruhan ya. Kita nggak bisa maksa. Iya. Jadi kalau nggak ada arusnya, nggak ada alurnya, dan nggak ada contoh yang sudah jadi, nah, orang kadang-kadang malas. Kadang-kadang ada contoh seperti ini walaupun itu jelek, itu orang tiru contoh dan itu berkembang, kan? Nah, itu yang sering terjadi. Ya nggak, maksud saya gini loh, maksud saya kalau saya males mengikut diajak kerjasama, kalau itu nggak betul-betul bagus gitu loh, nggak bener-bener mantap, nggak sesuatu yang inovatif gitu. Karena tapi kalau saya ngejar orang juga nggak ada gunanya, karena ya itu dari pengalaman saya, kita harus mengikuti alur lah, arus sungai gitu. Soalnya kalau kita ngelawan arus sungai nggak kemana-mana kita. Gitu. Malah hanyut. Iya, nah itu yang saya sayangkan, bahwa saya selama ini masih belum bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk Indonesia gitu. Itu sih ya. Tapi jadi saya bukan cuma ngomong, orang tua, ayo koreksi diri, pemain koreksi diri kalian, dari pemain usia dini sampai ke profesional. Masa sih pemain profesional kayak gitu? Yeah. Masa sih pemain profesional diginiin aja? Yeah. Dibilang, lu mata 4 lu misalnya. Misalnya gitu. Yeah. Lu tersinggung. Lu tersinggung. Ya harus tahu dong. Saya yang jaga. Yeah. Ya kan? Saya yang jaga, saya berusaha bikin dia supaya, malah kalau saya sih, saya tersanjung. Kamu berusaha ini ya? Kamu berusaha bikin saya down ya? Emang kamu sudah merasa kalah sama saya? Gitu. Jadi namanya pemain profesional ya jangan mudah terpancing lah gitu. Jangan terus baper lah ya. Iya, terus makannya kamu bener nggak gitu. Katanya profesional. Nah, kembali ke soal tadi, Coach. Yang aku baca dari situ bahwa sebenarnya memang peran orang tua itu harus lebih dominan, kan? Dominan dalam artian itu tadi. Pertama, tadi contoh yang Coach bilang tadi, bahwa memberikan apresiasi kepada anak itu kan orang tua, kalau pelatih nggak terlalu ini. Kemudian pelatih juga. Jadi iya. seperti saya bilang, itu seperti sandwich ya. Jadi kalau orang tua ngajarin yang benar, tapi pelatihnya ngajarin yang salah, cari SSB lain. Nggak boleh itu. Karena pelatih punya pengaruh besar. Jadi anak-anak semakin dia masuk ke zaman puber gitu ya, itu dia semakin menjauh dari orang tua, semakin ke mencari orang lain, teman-teman biasanya. Nah, orang yang dia sukai, yang dia kagumi gitu. Nah, karena dia seneng bola, biasanya itu pemain bola tertentu, makanya pemain bola itu harus menjadi contoh gitu loh. Misalnya Cristiano Ronaldo kan jadi contoh. Lihat nih, umur segitu, udah sukses, udah punya duit, tapi masih kerja kerasnya kayak begitu gitu. Itu dilihat gitu loh. Nah, selain itu pelatihnya mereka. Kenapa? Karena ini kesenangannya mereka. Mereka datang dengan sukarela. This is their obsession, this is their passion gitu. Jadi kalau pas pelatihnya ngomong AB didengerin. Makanya pelatih harus hati-hati. Udah bener nggak ngomongnya gitu. Ngajarinnya secara taktik, secara teknis itu udah bener nggak? Udah detail belum? Ya kan? Karena gini, lihat aja latihan YouTube Juventus sama latihan misalnya di Tegal gitu ya, nggak tahu ya di daerah di Indonesia di mana gitu ya, di Demak atau di mana terserah. Bisa sama, variasinya itu bisa sama, karena itu bisa ngelihat dari YouTube kan. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan itu peran pelatih. Koreksinya gimana? Detail nggak? Bener nggak koreksinya?
Di situ bedanya. Begitu. Nah, itu peran daripada PSSI untuk memperbaiki kualitas pelatih. Sekali lagi, saya nggak tetap aja saya nggak fokus ke PSSI. Apa sih yang bisa saya lakukan? Makanya keluar kurikulum itu, makanya keluar saya kayak diundang seminar saya datang gitu kan. Karena untuk memperbaiki kualitas pelatih itu, tapi pelatihnya juga harus mau membuka diri, belajar dan ingin berdiskusi. Jadi juga. Kadang PSSI udah berusaha kasih ini, pelatihnya ya cuman nyari apa namanya sertifikatnya sertifikat aja gitu. Dia bisa kemana-mana itu aja. Udah. Tapi nggak mau menambah diskusi segala macam kan? Kayak saya di kelas selalu bilang kalian jangan belajar untuk nilai, jangan belajar untuk ijazah, belajar untuk memahami, paham dulu gitu. Kalau kamu udah paham, nilai bagus itu datang dengan sendirinya. Dan itu bisa dikembangkan sendiri dari apa yang terjadi di lapangan, dan dia bisa menemukan cara-cara baru yang tidak jauh lari dari yang seharusnya. Gitu. Jadi sekali lagi tanggung jawab kita bersama, semua pihak harus memperbaiki. Jadi kalau bertanya, oke, U23 Indonesia lawan Australia gimana? Ya masih kalah taktis. Kalah, bukan hanya kalah postur, itu sih yang kelihatan di kasat muka gitu. Tapi kalah taktik dan juga kalah kemampuan individu dasar, teknik dasar gitu. Nah itu peran lagi dari orang tua untuk dari kecil sudah mengarahkan gitu. Jadi nggak nunggu dia umur 7 tahun gitu. Dan pemain nggak cuma latihan di SSB dan sudah merasa jago gitu ya. Tapi harus betul-betul nambah di rumah. Nah, ditambah lagi latihan di rumah sendiri plus 13 sampai 15 tahun body fitness, mulai membentuk tubuh, 15 ke atas udah 2 kali ke gym. Gitu. Oke, Sobat Gan, ini bincang-bincang yang sangat menarik kita dengan Coach Timo. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi, apakah melalui online atau kita datang ke Malang mungkin. Mantap ya, untuk melanjutkan. Dan ini seriesnya bisa kita diharapkan bisa berkembang dan tidak hanya satu kali. Sampai jumpa, salam pembina.